than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you more. Deeper in love. Oh, yeah, hallelujah, hallelujah. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. 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 Hallelujah. Mustahil seseorang bahwa katakan dia mencintai Tuhan, tapi sedangkan dia tidak mengasihi saudaranya sendiri. Oh Tuhan, ampuni kami. Biarlah kami pagi ini Tuhan, bahwa kami ingin mengasihi dan mencintai Engkau selamanya. Mari sembah Dia. Oh haleluya, 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 haleluya. Ajar kami mengasihi Engkau lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Haleluya, haleluya, glory, glory. Syukur bagimu ya Allahku. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory. Terpujilah Kau di tempat yang maha tinggi. Oh Sena, oh Sena, oh Sena in the highest place. Oh Hosanna, Hosanna. Oh haleluya, haleluya, Hosanna, haleluya, haleluya. Hosanna, haleluya. Oh, Sena in the high. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the high. Hosanna, hallelujah. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Let our King be lifted. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Hosanna. Haleluya, haleluya. Kami persilakan hamba-Nya Bapak Pendeta Dia Duta Makarawang untuk menyampaikan firman kebenaran. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Amin. Kalau Tuhan hadir, sesuatu pasti terjadi. Amin. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah.
yang terpuruk, yang hampir menyerah dengan situasi dan keadaan yang dihadapi. Hari ini pulang dengan semangat dan kekuatan baru dari Tuhan untuk bangkit kembali dan jalan lagi bersama dengan Tuhan. Haleluya. Untuk lihat kemenangan-kemenangan dalam kehidupan. Terima Biar pagi ini kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bukan sekedar sebuah pertemuan biasa. Karena apa artinya kami beribadah tanpa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan ubahkan kami, nyatakan pribadimu lewat firman dan kebenaran sebentar yang akan kami terima. Biar Engkau menerobos hidup kami dengan kebenaran. Terima kasih. Tumpahkanlah hatimu buat kami semua Tuhan. Curahkanlah kebenaranmu buat kami semua. Kebenaran yang lahir dari hati Tuhan. Supaya kemudian olehnya kami dimerdekakan. Amin. Tuhan, doa kami pagi ini biar pemberitaan firman Tuhan bukan sekedar sebuah informasi yang kami tangkap. Tapi biar menjadi sebuah pewahyuan yang mengubahkan kami semua. Haleluya. Urapi hambamu, urapi semua kami. Dalam nama Yesus. Bagimu segala pujian, hormat dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya sama-sama katakan Amin. amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu? Terima kasih buat kehormatan yang diberikan untuk saya bisa hadir di tempat ini dan sharing sesuatu dari kebenaran firman Tuhan. Pagi ini saya ingin membahas sesuatu yang sangat sederhana sekali saya pikir. Bahwa semua kita membutuhkan mujizat, semua kita rindu mengalami mujizat, semua kita rindu mengalami berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Betul ya Bapak Ibu? Semua saudara merindukan itu? Ya. Saya tidak tahu keadaan saudara, apa yang saudara hadapi, tapi satu hal dalam hidup ini masalah biasa saja, bisa datang kapan saja, bisa terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang sakit, ada yang menghadapi persoalan, bisnis sedang terpuruk, ekonomi sedang morat-marit, rumah tangga sedang gonjang-ganjing. Itu biasa saja dalam kehidupan, bisa saja terjadi. Tapi intinya bahwa gini, Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap buat mujizat sampai hari ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap lakukan perkara-perkara ajaib. Nah, kenapa Tuhan buat mujizat dalam hidup kita? Tentu kita percaya bahwa itu cuma ingin menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah manusia yang sangat terbatas dan membutuhkan Tuhan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Bahwa kita membutuhkan Tuhan, itu sebabnya seringkali dalam kehidupan kita menghadapi situasi yang mentok. Keadaan-keadaan kondisi yang mentok dalam kehidupan, sebenarnya itu cuma ingin memberitahu kepada kita bahwa kita terbatas. Tapi kabar baik buat saudara adalah kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Itu sebabnya Dia mau melakukan mujizatnya. Dan sepanjang Alkitab, kalau saudara pelajari, itu isi banyak sekali Alkitab menjelaskan dan menulis tentang bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara besar. Apa yang manusia udah gak bisa bikin, Tuhan sanggup bikin dalam kehidupan manusia. Betul gak saudara ya? Nah itu yang saya ingin sodorkan kepada saudara hari ini. Masalahnya sederhana adalah, untuk apa sebenarnya Tuhan bikin mujizat dalam kehidupan kita? Jadi apa maksud dan tujuan Tuhan? Tentu kalau Dia lakukan mujizat, Dia punya maksud, Dia punya tujuan. Kalau Dia berkati hidup saudara dan saya, itu karena Dia punya maksud dan punya tujuan tentunya. Enggak mungkin Tuhan bikin mujizat, Tuhan bikin sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Dia memberkati saudara dan saya, Dia buka jalan ketika kita nggak punya jalan. Dia sembuhkan penyakit kita. Saya percaya bahwa gini, kalau Tuhan bikin itu dalam kehidupan kita, Dia selalu punya maksud, Dia selalu punya tujuan. Nah sebenarnya apa sih tujuan Tuhan? Apa maksud Tuhan? Dia tolong kita, Dia sembuhkan kita, Dia bikin mujizat dalam kehidupan kita. Karena saya khawatir ini kekhawatiran saya, dan jemaat sini enggak lah. Ini kekhawatiran saya buat jemaat-jemaat di tempat lain. Khususnya yang ada di Bosnia Herzegovina sana mungkin ya. Kekhawatiran saya adalah gini, ada banyak orang Kristen hari ini kecanduan sama mujizat. Kepengen lihat mujizat, kejar mujizat. Tapi seringkali yang miss adalah kita nggak tahu untuk apa Tuhan buat mujizat dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya ulangi, ini karena masih pagi nih, mesti sabar khotbah di pagi hari ya. Karena biasanya jemaat masih antara surga dan bumi kan. Saya ulangi lagi ya, saya sabar ya. Bahwa seringkali ini yang terjadi kan. Kekhawatiran saya adalah hari-hari ini ada banyak orang Kristen yang cuma kejar-kejar mujizat. Cuma cari-cari mujizat, cuma kecanduan mujizat. Itu yang saya bilang, mujizat tidak salah. Saudara mau ngalami mujizat, itu bagus kan.
Saya percaya kok Tuhan tetap buat mujizat sampai hari ini. Saya percaya mujizat masih ada. Apalagi tuh judul-judul lagu itu kan. Saya percaya mujizat itu nyata. Saya percaya ya saudara. Dan saya percaya Tuhan sanggup lakukan itu dalam kehidupan saudara. Tapi persoalannya adalah kita mesti ngerti dong untuk apa dia buat mujizat. Supaya kemudian kita nggak cuma sekedar ngalami mujizat, ngalami berkat, terima pertolongan Tuhan. Tapi setelah itu kita nggak ngerti sebenarnya untuk apa dia bikin. Itu yang saya bilang, Tuhan kita bukan Tuhan yang iseng. Tuhan kita bukan Tuhan yang tipe begini, kalau dia bikin sesuatu dia nggak tahu untuk apa dia bikin sesuatu itu. Tuhan kita bukan Tuhan yang tipe seperti itu. Dia bukan Tuhan yang suka iseng. Ngerjain sesuatu nggak tahu untuk apa dia bikin itu. Tuhan kita kalau selalu kerjakan sesuatu dia pasti punya maksud dan tujuan. Nah sebelum saya mau menukik kepada apa yang saya mau sampaikan, saya mau review aja dulu sebenarnya. Saya mau ingatkan, saya udah pernah bahas kok sama saudara sebenarnya ini. Mungkin saudara lupa, makanya saya mau ingatkan. Saya ingat sekali waktu itu saya bahas, masih kebaktian yang di, kalau pagi biasanya dulu yang 7:30 masih di ruangan yang lebih kecil ya, di bawah ya. Saya ingat itu saya pernah bahas di ruangan bawah itu, lantai 6 itu ya. Mungkin itu ribuan tahun yang lalu kayaknya Pak. Jadi makanya saya cuma mau ingatkan lagi sama saudara ya. Mungkin saudara udah lupa. Bahwa begini, sebenarnya memahami tentang tujuan itu penting. Jadi kadang-kadang gini kan, ada satu persoalan besar yang terjadi dalam kekristenan masa kini Bapak Ibu. Apa itu? Salah satunya ini persoalannya. Kita mengalami kebingungan. Coba dong sama-sama kebingungan. Belum semua nih. Kebingungan. Nah, kebingungan terbesar dari kekristenan masa kini adalah kita susah membedakan mana tujuan, mana dampak. Saya ulangi sekali lagi. Kekristenan masa kini punya persoalan besar. Persoalannya salah satunya adalah kita mengalami kebingungan. Nah, kebingungan kita apa nih? Kebingungan kita adalah kita susah membedakan atau kita seringkali nggak bisa bedakan mana tujuan, mana dampak. Coba bilang sekali lagi sama saya, tujuan, dampak. Bisa bedakan nggak nih saudara? Antara tujuan dan dampak. Nah seringkali itu yang saya bilang, kita nggak bisa membedakannya lagi. Kita pikir dampak itu tujuan. Akhirnya kita cuma kejar-kejar dampaknya, kita lupa sama tujuannya. Kita kejar tujuan apa dampaknya, kita dapatkan dampaknya, kita nikmati dampaknya, kita nggak dapat tujuannya. Itu bahaya kalau buat saya. Padahal sebenarnya begini, kalau saudara dapatkan tujuan, saudara kejar tujuan, dampak ini akan mengikuti. Pernah ingat nggak? Saya pernah kasih contoh begini, saudara makan semua? Tujuan makan apa saudara? Itu dia persoalan kita. Karena tujuan makan itu kenyang, kata kita. Menurut saudara, coba pertimbangkan baik-baik. Apakah kenyang adalah tujuan makan? Ulang coba. Memang kalau pagi gini diajak mikir agak susah saudaraku ya kan. Sekali lagi saya ulangi. Benarkah tujuan makan adalah kenyang? Karena kalau makan tujuannya cuma kenyang, maka saudara akan sembarangan makan, saudara akan banyak makannya. Udah pasti kan? Karena tujuannya kenyang. Yang penting kenyang. Ambil banyak-banyak, yang penting kenyang. Apa saja dimakan, sembarangan kita makan. Batu dikecapin kita makan, ya kan? Besi direndang kita makan, karena yang penting kenyang. Coba kita mulai berpikir hari ini, apa sebenarnya tujuan makan? Tujuan makan bukan kenyang. Tujuan makan itu untuk hidup kan? Supaya kita sehat. Sehat kita bisa hidup. Itu tujuan makan bukan kenyang. Buat saya kenyang itu dampak dari makan. Setuju? Nah sekarang saya kembali kepada poin saya. Apa tujuan kekristenan sebenarnya? Sukses, kaya, diberkati, terima mujizat, bahagia. Apakah itu tujuannya? Sekedar masuk sorga, apakah itu tujuan?
Ini saya mesti agak hati-hati ngomong nih, karena dari kecil kita udah diajar bahwa tujuan kita kan sorga. Coba pikirkan saudaraku. Apakah semua yang saya katakan tadi, sukses, kaya, diberkati, mujizat, bahagia, apalagi itu, masuk sorga, apakah itu tujuan daripada kekristenan? Atau itu cuma dampak saja dari kekristenan? Yang benar yang mana? Ini kalau saya tidak ingin memaksakan kehendak saya kepada saudara. Tapi buat saya, yang saya katakan tadi itu semua itu cuma dampak dari kekristenan. Itu dampak aja. Bukan tujuan. Saya dari rumah tadi, rumah saya yang gak jauh lah dari sini di Cibubur ya saudara. Saya dari rumah, tujuan saya itu apa? Tujuan saya bukan Glow Tower. Ini Glow Tower ya Pak namanya. Oke. Tujuan saya itu bukan Glow Tower. Kalau saya cuma sampai di Glow Tower itu belum menggenapi tujuan saya. Dari rumah tujuan saya itu akan berkhotbah di Glow Season City yang ada di Glow Tower. Itu tujuan saya kan. Jadi saya sampai di Glow Tower saja itu bukan tujuan saya. Kalau saya sampai di sini terus saya duduk-duduk di bawah, ngobrol-ngobrol di bawah, lihat-lihat semua orang yang datang, apakah tujuan saya tergenapi? Enggak. Tujuan saya baru tergenapi adalah ketika saya berkhotbah, saya melayani saudara di tempat ini. Itu tujuan saya datang dari rumah ke sini. Saya bisa mulai memahami enggak ini? Bahwa tujuan kekristenan itu bukan sekedar sukses, bukan sekedar kaya, bukan sekedar diberkati, bukan sekedar mujizat, bukan sekedar bisa masuk sorga, bukan. Tapi tujuan kekristenan ada sesuatu yang jauh lebih mulia, lebih keren, lebih dahsyat lagi. Coba saya mau tarik dulu pemahaman saudara ke belakang, jauh ke belakang dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Ini memang agak tabrakan-tabrakan di pikiran saudara, gak apa-apa lah. Pagi-pagi kita aja pusing begini, gak apa-apa ya saudara ya. Dari kecil juga saya udah diajar begitu kan, di sorga nanti pakai baju putih, atas kepala bermahkota emas ya kan, dan lain sebagainya itu kan. Dan kita cuma menetapkan tujuan dalam kehidupan kita cuma masuk sorga. Padahal kita nggak tahu gini, ngapain ya kita di sorga ya? Nah itu persoalan tuh. Kan bukan masuk sorganya kan, ngapain di sorga itu penting. Makanya kita mesti lihat dulu kan. Desain awal Tuhan itu apa terhadap manusia? Kejadian pasal 1 ayat 26. Saya sarankan saudara hafal ayat ini karena ini ayat yang menjadi titik tolak daripada semua. Saya juga nggak tahu 7 tahun terakhir ini saya khotbah apapun kayaknya mesti mengarah ke ayat ini. Ini ayat penting banget di Alkitab. Kejadian 1 ayat 26. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Perhatikan itu. Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita itu di situ siapa? Tuhan itu maksudnya kan. Jadi manusia diciptakan serupa dan segambar. Coba sama-sama serupa dan segambar. Untuk apa manusia diciptakan serupa dan segambar? Supaya manusia apa katanya? Berkuasa. Sebelum sama-sama berkuasa. Nah dalam bahasa aslinya itu punya pengertian memerintah itu. Kata berkuasa di situ memerintah. Dan saudara perhatikan, berkuasanya memerintahnya itu bukan atas manusia, bukan. Saya ulangi sekali lagi. Dari sejak awal ini manusia belum diciptakan. Tuhan baru rancang manusia, dia sudah tetapkan tujuan buat manusia. Bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Supaya manusia bisa memerintah. Supaya manusia bisa berkuasa, bukan atas sesamanya, bukan. Karena berkuasa di kepala kita hari ini kan udah berkuasa atas siapa yang kita kuasai, ya kan? Siapa menguasai siapa, yang kuat menguasai, bukan. Perhatikan ayat ini baik-baik. Kata berkuasa di situ lalu dilanjutkan ini supaya manusia berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas apa? Atas seluruh bumi kan? Itu ayatnya Pak. Jadi manusia dari sejak awal memang ditetapkan oleh Tuhan sebuah tujuan. Ini maksud Tuhan menciptakan manusia. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Dia supaya manusia bisa berkuasa. Saya ulangi sekali lagi,
Manusia diciptakan dari sejak awal menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan supaya manusia bisa berkuasa, bisa memerintah. Dengan kata lain begini, kalau manusia tidak serupa dan segambar dengan Tuhan, manusia tidak akan pernah bisa memerintah. Ulang, bisa ditangkap ini? Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan supaya manusia berkuasa kan? Memerintah kan? Memerintah siapa? Bumi ini diperintah, bukan memerintah sesama, bukan. Nah, untuk manusia bisa memerintah, manusia sama? Untuk manusia bisa berkuasa atas bumi ini, manusia harus serupa dan segambar. Dengan lain, kalau saudara dan saya atau manusia tidak serupa dan segambar dengan Tuhan, manusia nggak bisa memerintah bumi ini. Bisa ditangkap nggak? Bisa diterima nggak? Bisa mengerti Bu? Oke, ajak mikir sedikit nggak apa-apa ya saudara. Ya saudara kena khotbah yang 4 langkah hidup sukses tanpa menderita. Saya datang dengan cara yang berbeda aja. Saya ajak saudara berpikir aja hari ini. Nah, sekali lagi saya ulangi. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Supaya manusia berkuasa. Nah, dengan kata lain, kalau manusia mau berkuasa atas bumi ini, harus serupa. Karena tanpa keserupaan dengan Tuhan, manusia tidak akan pernah bisa memerintah. Oke. Betul ya, saudara? Lalu kemudian dalam perjalanannya manusia jatuh dalam dosa kan? Betul enggak? Coba sama-sama jatuh dalam dosa. Nah itu dijelaskan oleh Roma pasal 3 ayat 23, sebab semua orang telah berbuat dosa, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahasa Inggris bagus terjemahannya, sebab semua orang telah jatuh dalam dosa. Coba sama-sama jatuh dalam dosa. Ini manusia Pak. Ini Tuhan ya. Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia kan. Yang bahasa lainnya penuh kemuliaan Tuhan. Kata kemuliaan itu kan punya pengertian kualitas. Oke, sebelum saya lanjut, saudara mengerti yang dimaksud dengan serupa dan segambar dengan Tuhan itu apa? Serupa dan segambar dengan Tuhan itu artinya apa? Coba lihat wajah sebelah kanan kiri saudara. Seandainya Tuhan tampangnya kayak di sebelah saudara, kira-kira gimana? Sangat tidak punya pengharapan kita, betul ya? Nah tentu yang dimaksud serupa dan segambar dengan Tuhan itu bukan tampang Pak. Berarti begini, manusia diciptakan bukan tampangnya kayak Tuhan, terus Tuhan tampangnya kayak kita, bukan. Serupa dan segambar dengan Tuhan itu, terjemahan Alkitab bahasa Indonesia yang lama itu lebih bagus, lebih bisa mencernanya kita. Karena terjemahan Alkitab bahasa Indonesia yang lama itu bilang begini, manusia diciptakan menurut peta dan teladan. Saya ulangi sekali, menurut peta dan teladan. Berarti begini, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan itu maksudnya manusia diciptakan dengan karakter, dengan sifat, dengan gaya hidup yang sama dengan Tuhan. Yang serupa dengan Tuhan. Dengan kata lain begini, kalau manusia serupa dan segambar dengan Tuhan, punya gaya hidup, punya karakter, punya kualitas sifat yang serupa Tuhan, manusia bisa memerintah bumi ini. Dengan kata lain, kalau manusia tidak punya kualitas karakter, sifat, gaya hidup yang serupa Tuhan, manusia nggak akan bisa memerintah bumi ini. Makanya manusia diciptakan serupa dan segambar, punya gaya hidup, punya kualitas karakter sifat di Tuhan mau gini. Di bumi ini manusia berjalan dengan sebuah gaya hidup yang serupa dengan Dia. Makanya disebut kata kita itu. Supaya manusia bisa memerintah. Nah lalu manusia jatuh dalam dosa dalam perjalanannya kan. Coba sama-sama sekali lagi, jatuh dalam dosa. Jatuh Pak dalam dosa. Jatuh kemana Pak? Jatuh kemana? Ulang. Saya sabar, tadi maksud sini tadi sudah putuskan Tuhan, saya mau sabar Tuhan. Ya, untuk menghadapi jemaat Glow Season City saya mau sabar. Ini karena khotbah pagi ini gak gampang. Manusia jatuh dalam dosa. Jatuh kemana Pak? Kan sederhana kan, jatuh ke dalam dosa kan. Sudah agak mikirnya susah banget. Jatuh ke dalam, jatuh dari mana Pak? Maksud tiba-tiba jatuh dari mana? Kan jatuhnya ke dalam dosa, jatuhnya dalam dosa. Jatuh dari mana Pak? Jatuh dari mana? Dari lantai 7, ini lantai 7 Pak.
Jatuh dari mana, Pak? Ya dari sini dong, benar nggak? Kan jatuh nih manusia kan, jatuh dalam dosa. Jatuh dari sini dong, dari mana nih Pak? Dari keserupaan dengan Tuhan ini kan. Makanya saudara lihat waktu manusia jatuh dalam hidup manusia nggak berkualitas. Kualitas Tuhan itu rusak dalam hidup manusia. Manusia kehilangan kualitas Tuhan dalam hidup manusia. Manusia nggak hidup lagi dalam kemuliaan. Nah, waktu manusia dalam keadaan terpuruk, hancur dalam dosa, kehilangan rupa dan gambar Tuhan. Lalu Yesus datang ke dalam dunia ini kan, ngapain dia datang? Ngapain dia datang? Dia mati buat kita. Ngapain dia mati buat kita? Dia menebus kita. Ya ngapain dia tebus kita? Untuk apa dia tebus kita? Dia ingin mengembalikan kita ke sini, Pak. Ini tujuan kekristenan. Oh, kalau saudara nggak paham tujuan kekristenan ini, selesai. Kita cuma bermain agama selama ini. Makanya kita cuma berputar kekristenan. Kita cuma berputar-putar aja. Kenapa? Kita nggak paham di sini, Pak. Untuk apa Yesus menyelamatkan kita? Supaya kita cuma untuk enak-enak? Enggak. Dia selamatkan kita. Dia angkat kita dari dosa. Dia angkat dari mana? Dari dosa. Dia angkat kemana, Pak? Ke sini, Pak. Ini kan tujuannya kan. Karena kalau manusia nggak begini, nggak serupa Tuhan, kita nggak akan bisa memerintah bumi ini. Nah, kemudian saya mau lompat ke Wahyu pasal 22 ayat yang kelima. Supaya saudara bisa menemukan benang merah dari seluruh Alkitab kita. Tadi Kejadian 1 itu pasal pertama dari Alkitab. Wahyu pasal 22 itu pasal terakhir dari Alkitab kita. Ketemu nggak nih benang merahnya nih? Saran saya nanti sudah baca Wahyu pasal 21, ayat yang pasal 21, pasal 22. Itu cerita tentang the end dari segalanya kan. Yohanes bilang begini, lalu aku melihat Yerusalem baru itu turun dari sorga. Coba sama-sama turun. Turun dari mana Pak? Dari sorga kan? Yohanes di Pulau Patmos bilang, aku melihat Yerusalem, kota Tuhan itu, kota suci itu. Di mana di dalamnya terdapat tahta Tuhan. Ada tahta Tuhan, tempat Tuhan memerintah di situ, tempat Tuhan bersemayam di situ. Katanya kota itu lantainya dari emas. Dindingnya dari batu-batu permata, indah banget, keren banget. Yohanes bilang gini, aku melihat Yerusalem baru itu turun dari sorga. Turunnya dari sorga, turun kemana Pak? Kalau sudah baca di pasal 21-22 itu, turunnya ke langit baru, bumi yang baru. Karena bumi yang lama sudah hancur kan. Lalu Tuhan membuat bumi yang baru, langit yang baru. Disitulah Yerusalem menyatu. Di situ ada tahta Tuhan. Nah, di situ kita ada bersama dengan Tuhan. Supaya genaplah firman Tuhan yang Yesus berkata gini, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Di rumah Bapakku ada banyak tempat. Itu bukan rumah Pak. Kata tempat itu selidiki dong dalam bahasa aslinya. Itu bahasanya dipakai kata topos. Itu bukan rumah Pak. Topos itu wilayah kekuasaan. Lalu kemudian kan hari gini ada klip yang sering dipasang di gereja-gereja untuk menyihir saudara supaya lebih memberi banyak di gereja. Itu pendeta dari Korea kata dapat penglihatan itu kan. Waktu dia lagi doa dapat penglihatan di sorga rumahnya belum jadi katanya mesti reot, rumah reot gitu. Jadi katanya dengan cara memberi lebih banyak, saudara sedang mengirim material. Masa di sorga ada material gimana sih? Karena kita punya konsep tentang kekekalan itu sangat egois sekali. Kita pikir kita cuma untuk senang-senang nanti. Maka saudara nanti kirim bahan bangunan ke sana. Supaya rumah saudara lebih bagus lagi. Enggak dong, baca Alkitab lagi dong. Dalam kekekalan kita ngapain? Nah itu yang saya bilang kan. Supaya di mana aku berada, kata Yesus, di situ kamu berada. Ngapain kita sama Yesus? Ngapain kita sama Yesus? Kita baca ulang makanya Wahyu. Nah saya cuma mau ambil satu ayat buat saudara. Ayat yang kelima dari pasal 20, dari pasal terakhir dari kitab Wahyu. Oke, kita baca. Oh, belum, ya. Ini suasana di sana nih, dalam langit baru, bumi yang baru, Yerusalem menyatu di situ, Yerusalem baru itu menyatu di sana, dan tata Tuhan ada di sana kan.
Saya mau nanya Mas Saudara, ibu kota kita apa? Jakarta. Kenapa Jakarta, Pak? Kenapa Jakarta? Loh, kalau Jakarta keadaannya itu, kenapa Jakarta jadi ibu kota negara, itu maksud saya. Ya? Karena ada pusat pemerintahannya kan. Pusat pemerintahan kita kan di Jakarta kan. Nah sekarang saya mau tanya, kalau misalnya nih Presiden Pak Jokowi pindahin ke Bogor, karena kan katanya dia senang di Istana Bogor. Saya mau nanya, kalau pusat pemerintahan kita pindahin ke Bogor, berarti ibu kotanya mana? Bogor. Yerusalem baru turun dari sorga. Kemana Pak? Langit baru, bumi yang baru kan? Menyatu kan di situ. Itu tata Tuhan, disitulah Tuhan akan memerintah. Ini ayat ini kasih tahu buat kita. Mana? Ini dia. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Kita nggak butuh lampu katanya, karena apa? Tidak ada malam. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Kita nggak perlu matahari, ibu-ibu nggak usah takut kulitnya jadi rusak karena sengatan cahaya matahari. Nggak perlu perawatan kulit lagi Bu. Kenapa? Karena kita nggak akan kena sengatan matahari. Karena penerangnya adalah Tuhan. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Kalimat terakhir kita baca sama-sama, 2, 3. Dan mereka akan memerintah sebagai raja. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 1000 tahun? Enggak Pak, lamanya. Jadi dalam kekekalan kita akan ngapain Pak? Memerintah Pak. Kenapa memerintah? Karena dari sejak awal memang Tuhan desain manusia untuk memerintah. Saya ulangi sekali lagi. Bagaimana supaya manusia bisa memerintah? Manusia mesti serupa dan segambar dengan Tuhan. Makanya tujuan daripada kekristenan itu adalah keserupaan dengan Tuhan. Menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan itu tujuan kekristenan. Bukan sekedar kaya, sukses, diberkati, ngalami mujizat. Nah dari sini saudara ngerti sebenarnya untuk apa Tuhan bikin mujizat dalam hidup saudara. Untuk apa dia berkati saudara, untuk apa dia tolong saudara, untuk apa dia sembuhkan penyakit saudara. Harusnya kita paham kalau kita ngerti tujuan kita. Bahwa gini, semua itu Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita supaya saudara dan saya makin hari makin serupa dan segambar dengan Tuhan. Ketemu Pak benang merahnya Pak, dari awal sampai akhir Alkitab kita. Coba tolong ditampilkan 2 Korintus pasal yang ketiga, yang ke-18. 2 Korintus pasal yang ketiga, 18. Oke. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Coba sama-sama kemuliaan Tuhan. Tadi kemuliaan Tuhan itu apa? Kualitas Tuhan ya. Dan semua kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Nah, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Lalu kalimat berikutnya kasih tahu buat kita apa? Maka kita apa? Diubah, coba lu sama-sama diubah. Nah kata diubah itu dalam bahasa aslinya dipakai kata metamorfosa. Kata metamorfosa tentu saudara mengerti. Itu adalah sebuah proses perubahan bentuk yang begitu drastis lewat sebuah proses. Itu metamorfosa. Contohnya dari telur berubah menjadi ulat. Ulat berubah menjadi kepompong. Kepompong berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Itu metamorfosa. Metamorfosa adalah sebuah perubahan bukan sekejap Pak. Tapi perubahan lewat sebuah proses. Perubahan wujud, perubahan bentuk lewat sebuah proses. Nah berarti gini, Alkitab mau kasih tahu buat kita begini. Waktu saudara dan saya percaya kepada dia. Di dalam kita ada kemerdekaan. Ayat sebelumnya bilang begitu kan buat kita. Nah roh Tuhan yang memberi kemerdekaan di dalam kita. Yang membaharui manusia di dalam kita itu terus membaharui kita. Supaya apa? Makin lama kita makin berubah Pak. Tujuannya apa tujuannya Pak? Tujuannya apa tujuannya? Tujuannya bilang begini kan ayat ini tadi. Kembali ke ayat tadi. Nah ini kan dia.
maka kita diubah menjadi. Itu dia. Itu tujuan, Pak. Makanya kalau semua yang sudah kerjakan dalam Kristus saudara, tidak semuanya mengarah ke sini. Selesai, kita cuma bermain agama selama ini. Kekristenan semuanya mesti tujuannya ke sana. Makanya gini, cek dan evaluasi kekristenan kita. Harusnya begini, semakin kita diberkati, semakin ngalami mujizat, semakin ditolong Tuhan, kita semakin berubah dari hari ke hari. Makin hari makin serupa Kristus dong. Wah, kalau kita ngalami mujizat, ditolong, terima berkat, dibukain jalan sama Tuhan, sakit disembuhkan, kelakuan kita tambah dodol. Saudara nggak paham kenapa Tuhan bikin mujizat dalam hidup itu, yang saya bilang kekhawatiran saya adalah gini. Jangan-jangan terbanyak orang Kristen masa kini cuma kejar-kejar mujizat tapi nggak pernah tahu untuk apa Tuhan bikin mujizat dalam hidupnya. Boleh saya beritahu kepada saudara? Kalau Tuhan tolong saudara, itu karena Tuhan mau saudara berubah dalam kehidupan. Jadi bisnismen yang berubah, jadi suami yang berubah, jadi istri yang berubah, jadi ayah yang berubah. Jadi pelayan Tuhan yang berubah. Saudara pikir Tuhan bikin mujizat sama saudara cuma untuk bikin saudara senang-senang dan manjain saudara? Enggak, Pak. Gagal kita. Tuhan bikin mujizat, dia tolong saudara dan saya. Dia berkati hidup saudara, dia buka jalan buat saudara. Dia sembuhkan penyakit saudara. Supaya hidup kita berubah. "13 menit terakhir, saya akan masuk kepada apa yang saya mau sampaikan kepada saudara. Ini contoh aja. Bisa bantu multimedia? Markus pasal yang ke-8, ayat yang ke-22. Ini yang saya cuma mau beritahu kepada segini. Waspadalah, waspadalah. Jangan sampai sindrom ini kena pada kita. Sehingga gini, kekristenan kita terjangkit dengan sebuah sindrom yang namanya sindrom Bethesda. Bethsaida, bukan Bethesda, Bethsaida. Kita coba lihat ya. Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-22. Judul perikop di atas ayat 22 ini adalah Yesus menyembuhkan orang buta di Bethsaida. Coba lu sama-sama Bethsaida. Tolong di save di kepala saudara itu. Bethsaida. Ayat 22. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Bethsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Betul ya? Terus Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Kampung apa? Bethsaida. Ingat itu ya. Jangan lupa Pak, tadi saya sudah save di kepala saudara. Jadi Yesus tarik orang buta itu keluar dari kampung Pak. Kampung zaman dulu itu kan ada temboknya, ada pagarnya gitu. Di sebuah kampung atau sebuah kota itu pasti ada temboknya. Jadi kalau dibawa keluar berarti dibawa ke tempat yang lain di luar. Ya. Ada gerbangnya biasanya gitu kan. Lalu apa katanya? Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Ada yang mau sembuh di sini? Maju ke depan, saya ludahi saudara. Yesus ludahi orang. Dalam Injil yang lain dikasih tahu gini, Yesus meludah ke tanah. Lalu sama Yesus ludahnya itu diaduk-aduk dengan tanah, ditempel ke mata orang buta itu. Agak jorok sih Yesus dalam kasus ini. Dari sini saya mengerti bahwa begini, kita nggak perlu pusing sebenarnya sama formulanya. Kekristenan masa kini telah kecanduan dengan formula. Salah satu formula yang paling dicanduin, dicanduin itu bahasa apa ya? Bener nggak ya bahasanya? Oke. Kekristenan masa kini terlalu kecanduan dengan sebuah formula yang namanya minyak urapan. Rasanya kalau kita tidak doakan pakai minyak, rasanya tidak afdol. Kalau saudara bilang, kan ada ayat, ada ayatnya. Saya tahu ada ayatnya, dalam Yakobus pasal 5 ada ayatnya. Tapi ludah juga ada ayatnya Pak. Ludah juga ada ayatnya. Yang membuat saya bingung adalah kenapa kita mesti paksain pakai minyak. Saya enggak anti minyak. Tapi yang saya mau beritahu nih, jangan formulakan Tuhan dengan pengalaman saudara. Biarkan Tuhan bebas bergerak dengan caranya, karena dia Tuhan yang berkuasa. Persoalan kita kan akhirnya gini, fokus kita bukan kepada kuasa Tuhannya, kepada minyaknya akhirnya.
Kenapa kita nggak pakai ludah? Lebih bagus saya pikir pakai ludah kan. Yesus meludahi mata orang buta ini. Lalu ayat berikutnya. Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon. Jadi belum jelas Pak, cuma kayak pohon katanya. Terus Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan baru clear Pak. Jadi Yesus perlu melakukan 2 kali Pak tumpang tangan. Baru mereka orang buta ini bisa melihat clear. Terus ayat selanjutnya. Ini yang terakhir nih. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke dalam kampung. Waktu saya baca-baca kisah ini saya menemukan ada 3 kejanggalan minimal saudaraku di sana. Selain daripada ludah-ludah tadi kita udah bahas itu. Tapi selain ludah saudara bisa mendapatkan ada 3 kejanggalan, keanehan dari kisah ini. Yang pertama kira-kira bisa bantu saya enggak? Kejanggalannya apa yang pertama? Waktu Yesus mau menyembuhkan orang buta ini, Yesus bawa orang buta ini keluar Pak dari kota Betsaida Pak. Pertanyaan saya ini, kenapa Yesus bawa dia keluar? Bukankah kalau Yesus lakukan di dalam kota jauh lebih impactnya jauh lebih luar biasa kan? Orang bisa lihat, saksikan, wah dahsyat. Ada banyak orang yang mungkin bisa percaya kepada Yesus kalau Yesus bikin di dalam kota kan? Kenapa Yesus mesti tarik dia keluar? Tentu di luar kota itu kan sepi, gak ada siapapun yang lihat. Itu aneh buat saya. Yang kedua keanehannya adalah Yesus perlu menumpangkan tangan 2 kali Pak. Apakah tadi malam mungkin Yesus nonton bola Liga Inggris kemalaman kurang doa sehingga kesaktiannya mulai berkurang? Atau kurang urapan Yesus sampai dia perlu tumpang tangan 2 kali? Saya percaya enggak. Yesus bukan karena dia kehilangan pengurapan di situ, bukan. Tapi dia perlu menumpangkan tangan kepada orang buta ini 2 kali loh Pak. Pertanyaan saya ini, kalau Yesus mau sembuhkan orang, perlukah dia tumpang tangan 2 kali? Baca kisah yang lain, waktu seorang perwira di Kapernaum punya hamba sakit. Perwira ini bilang gini, Yesus engkau gak perlu datang, cukup kau berkata kepada hambaku pasti sembuh. Benar saudaraku, Yesus mau sembuh. Kenapa dalam kasus ini Yesus perlu menumpangkan tangan 2 kali atas orang buta ini? Yang ketiga, kejanggalan yang ketiga, ketika orang buta ini bisa melihat, Yesus bilang apa? Jangan balik lagi, jangan masuk lagi ke dalam kampung. Kampung apa? Betsaida. Ada apa dengan Betsaida? Itu kan? Kalau sudah pikir gini, kalau orang buta ini masuk ke dalam kampung, dia cerita sama semua orang kampung Betsaida, dia bilang gini, aku sudah melihat, aku tadinya buta, sekarang aku bisa melihat. Kan gempar kota itu Pak. Banyak orang bisa percaya. Ingat kasus wanita Samaria yang ketemu Yesus di Perigi. Waktu dia ketemu Yesus, hidupnya berubah. Dia tinggalkan tempayan, dia tinggalkan sumur itu. Alkitab bilang gini, dia lari pergi masuk ke dalam kota Samaria. Dia cerita kepada semua orang di kota Samaria. Dan efeknya sudah tahu apa? Alkitab bilang dalam Yohanes pasal 4. Efeknya satu kampung itu percaya kepada Yesus. Loh, bukankah ini hebat nih orang buta bisa melihat kalau dia cerita sama orang kampung kan bisa keren banget ini kan kesaksiannya kan luar biasa. Tapi kenapa Yesus larang dia masuk ke dalam kampung? Saya mikir, kenapa begini? Ada apa dengan Betsaida? Wah, akhirnya ketemu Pak jawabannya Pak. Mau tahu nggak saudara jawabannya? Mau tahu nggak? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu. Lukas pasal 10 ayat 13, ini ayat terakhir sebelum kita berdoa. Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-13. Judul perikopnya di atasnya adalah Yesus mengecam. Coba bilang sama, mengecam. Mengecam itu mesti agak halus sebenarnya bahasanya. Yang agak kasar itu Yesus mengutuk beberapa kota. Kenapa Yesus kejam beberapa kota? Salah satunya kita baca 13. Ya. Yesus mengecam beberapa kota. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Celakalah engkau, hai Korasim. Celakalah engkau. Celakalah engkau apa? Muncul nama kota itu Pak. Dikecam sama Yesus. Celakalah engkau Betsaida. Oh, ada apa dengan Betsaida sampai Tuhan kecam kota ini? Sampai Tuhan kutuk kota ini. Sampai Tuhan marah banget sama kota ini. Kenapa Pak?
Lalu kalimat berikutnya memberitahu kepada kita sebuah persoalan kan. Yesus bilang apa? Jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Berarti begini Pak, Betsaida itu bukan kota yang gak pernah ngalami mujizat. Betsaida itu bukan kota kampung yang gak pernah ngelihat mujizat Pak. Kota Betsaida ternyata sudah banyak lihat mujizat, alami mujizat. Sudah banyak terjadi mujizat di situ. Tapi persoalan mereka adalah gini. Mereka cuma alami mujizat, mereka cuma lihat mujizat, mereka menyaksikan mujizat terjadi di tengah-tengah mereka. Mereka nggak pernah berubah. Itu yang saya bilang sindrom Betsaida ini bahaya Pak. Sudah cuma kecanduan mujizat, tapi hidup saudara nggak pernah berubah. Saudara tahu gini, ada sebuah tanggung jawab untuk orang-orang yang mengalami mujizat. Kalau saudara rindu mujizat, saya cuma mau beritahu sama saudara begini, Tuhan sanggup bikin mujizat dalam hidup saudara. Tapi yang saudara mesti paham adalah gini, kalau dia bikin mujizat dalam hidup saudara, itu karena dia mau saudara dan saya berubah. Amin. Jangan kita cuma alami mujizat, alami mujizat, alami mujizat, alami kebaikan Tuhan, Tuhan buka jalan, Tuhan sembuhkan. Kita hanya tetap dodol. Dari dulu pelit sampai sekarang tetap pelit. Dari dulu judes sampai sekarang tetap judes. Hari ini percayalah Tuhan tetap bikin mujizat dalam hidup saudara. Buat Tuhan bikin mujizat dalam hidup saudara itu gak susah, gampang banget. Tapi seringkali yang susah adalah dia mengubah hidup kita. Doa saya buat jemaat ini adalah alami terus mujizat Tuhan. Alami terus kebaikan Tuhan. Tapi jangan lupa, untuk apa dia buat mujizat dalam hidup kita? Dia buat mujizat supaya saudara dan saya berubah. Pikirkan ini, pertimbangan dalam hidup saudara. Selamat mengalami mujizat, selamat berubah dalam kehidupan. Makin hari, makin serupa Kristus. God bless you all. Mari kita bangkit berdiri bersama.